Kijang buaya, bukan buaya darat, bukan. Ini mentok lah. Selamat datang di Ilham FT Auto. Kalian tahu ya ini mobil apa? Ya, mobil pada tahun 90-an itu memang benar-benar mobil yang istilahnya mobil rakyat benar ya. Dan untuk sejarah sendiri sih mobil ini memang sesuai namanya ya, kijang. Kijang itu kan sebenarnya hewan ya, hewan kijang seperti rusa bentuknya. Tapi kalau untuk singkatannya, pada zaman dulu karena mobil ini dilahirkan di tahun sekitar 80 berapa? Enggak, tahun 77 ya, tahun 77. Berawal dari mobil pick up. Tapi seiring berganti generasi dari mobil pick up jadi mobil mewah ya. Sekarang kalau yang di generasi ke-6 ya, itu yang udah saya pernah review tuh, generasi ke-6 tuh ya, Toyota Kijang Innova yang paling terbaru ya, yang bentuknya kayak ikan hiu. Tapi kali ini saya ingin review yang Kijang yang generasi yang ketiga ya, sebelum facelift, dan ini yang di bawahnya yang benar-benar sebelum facelift. Jadi Kijang itu berganti facelift itu karena Kijang baru ini kan awal hadir itu kan di tahun 86 ya, untuk yang generasi ketiga ini. Benar-benar 86. Karena kan kalau yang generasi pertama itu namanya kan Kijang buaya. Bukan buaya darat, bukan. Kijang buaya. Jadi Kijang yang benar-benar yang Kijang pertama kali, dan itu dia hanya pickup saja. Pickup saja. Dan itu dia sampai tahun 80 kali, sekitar 80-an itu akhirnya berhenti, stop, diganti generasi kedua yang biasa disebut dengan Kijang doyok. Yang saya udah pernah review juga tuh Kijang doyok ya. Yang Kijang doyok itu awalnya juga mobil pickup juga, tapi kalau Kijang doyok dia masih bisa pakai karoseri ya untuk mobil Kijang doyok. Nah, kalau mobil yang ini juga ada tipe-tipenya juga. Jadi nggak hanya minibus yang saya review juga, maksudnya yang bukan hanya minibus saja yang lagi saya review ya. Dia juga ada mobil pickupnya pada zaman dulu, Kijang baru. Itu namanya tuh dulu tuh tahun 86 tuh namanya Kijang baru. Itu ada iklannya. Iklannya tuh lagi viral-viralnya tuh, sekarang juga suka di setel di mana-mana ya. Tapi emang unik sih si mobil ini ya, si Kijang ini. Oke, nggak usah. Ini kita langsung bahas bagian depannya aja yuk. Alat ini kita udah tambahin alarm sih. Langsung deh. Oke. Nah, untuk di bagian depannya memang Kijang ini memang komando ya. Ini yang saya review ini yang tahun 1991. Ini tipe yang komando. Dan ini tipenya yang masih menggunakan mesin 1500. Karena Kijang itu kan akhirnya menggunakan mesin di 1800 di facelift ya. Jadi yang grillnya ini sudah beda. Bukan grill yang seperti ini yang tulisan Toyota. Saya dulu waktu pertama kali lihat mobil ini, gimana ya? Karena tulisan Toyota tuh jadi seakan-akan mobil ini tampangnya itu nggak ada senyum-senyum, nggak ada manis-manisnya gitu ya. Kecuali yang facelift. Kalau facelift kan dia kan cuma hanya logo Toyota, yaitu logo Toyota biasa, tahu kan logo Toyota. Cuma seperti itu, tapi dia jadi lebih manis itu menurut saya. Dan memang untuk tipe yang ini juga ada logo yang Toyota doang. Jadi bukan tulisan seperti ini. Jadi kayak tulisan Toyota tuh kayak dulu tuh zaman dulu tuh gimana gitu kalau menurut saya. Wiper tetap dua dengan kelihatan besi-besinya nih, ciri khas mobil zaman dulu. Dia ada kayak semacam kayak sarungan udara nih di sebelah kap mesinnya. Untuk lampunya ini dia antara yang ini buat sen, ini lampu kecilnya. Untuk bohlamnya dia masih menggunakan mika buram banget nih, yang benar-benar buram. Tapi jujur itu cukup terang pada saat itu di tahun 90-an atau 80-an. Itu cukup terang. Dan dia bempernya masih bemper besi, walaupun sebelah sini ini plastik. Tapi cukup oke sih si Kijang generasi ketiga ini. Dari depan sih emang pada zaman dulu mobil rakyat bener ya nih ya. Mobil bener-bener mobil rakyat lah istilahnya, mobil semua yang golongan menengah, kelas menengah lah waktu itu tuh hampir semuanya mempunyai mobil ini. Dan zaman dulu bisa dibilang ini cukup mahal loh untuk sebuah mobil Kijang ini. Nah, ini kita bahas tampingnya si Toyota Kijang Komando ini ya. Dan alhamdulillah yang saya review ini adalah yang 3 pintu. Karena kan kalau si YouTuber otomotif Bandung tuh siapa, Kang Aspros itu kan dia dulu sempat punya mobil Kijang kayak gini. Tapi dia cuma hanya 3 pintu, jadi cuma depan 2, tengah nggak ada, cuma sama belakang. Kalau ini kan
Ini memang sebelah kanan nggak ada. Kalau yang untuk pertama kali si mobil ini. Tapi dia sebelah kiri ada pintunya tuh. Makanya ini saya bikin footage saya tuh yang sebelah kiri, karena kalau kita ambil dari sebelah kiri nggak muat tempatnya. Dan ciri khas mobil zaman dulu, antenanya masih yang di sini nih. Dan dia masih punya template. Tulisan Kijangnya di sini, jadi buat menandakan kalau mobil ini adalah merek Kijang. Handle masih model cungkil. Dan ciri khas mobil zaman dulu kuncinya seperti ini ya. Tapi memang kalau yang sekarang dia sudah ditambahin alarm sama pemiliknya. Jadi lebih mantap gitu. Jadi seakan-akan modern. Dan mobil tersebut, mobil ini untuk rangkanya ini memang cukup tinggi ya pada saat itu. Makanya mobil ini kalau kita mau masuk, kalian lihat nggak di sini ada kayak semacam footstep ya. Nah ini footstepnya ini cukup untuk yang tingginya nggak kayak saya ya, yang nggak 180, itu memang agak cukup effort juga ya naiknya ya. Tapi kalau kayak saya sih nggak usah pakai footstep juga udah bisa langsung masuk sih ya. Dan untuk yang di bagian belakang itu, kalau yang duduk belakang juga ada footstepnya juga. Ini karena kan ini bagian kanan nggak ada pintunya ya. Jadi di belakang sana tuh di sebelah kiri baru ada footstepnya. Tuh. Dan di sini ada list bumpernya nih, yang dari bumper belakang ini sampai depan loh. Keren ya. Dan untuk peleknya sendiri memang dia masih menggunakan pelek kaleng ya. Kalau si Kijang baru ini, si Kijang tahun 1991 ini yang generasi ketiga nih, yang benar-benar pertama kali keluar, dia masih menggunakan pelek kaleng. Biasa dikasih dop sih, tapi biasanya ini mobil ini biasanya suka udah dimodif, jadi udah nggak pakai pelek kaleng seperti ini, jadi pakai pelek yang racing lah gitu loh pokoknya. Dan untuk kacanya sendiri masih kaca geser ya, di bagian belakang ini sampai baris ke pilar ketiga nih masih kaca geser semua. Di sini kacanya juga, ini ntar kita lihat dalamnya, dia udah elektrik belum power window-nya. Oke. Belakangnya kita bikin in-depth aja ya. Nah, bagian belakangnya si Kijang zaman dulu nih, Kijang yang komando. Tuh, ada tulisan komandonya tuh. Seperti ini. Komando SSK. Dan karena zaman dulu nih, dia benar-benar body ini bukan body dempulan ya. Kalau asli tuh benar-benar bodinya nih, benar-benar full body bener. Tuh, Toyota full preset body. Jadi benar-benar bukan karoseri juga kalau yang generasi ketiga ini ya. Benar-benar yang udah benar-benar yang ya pokoknya udah benar-benar udah buatan lah, istilahnya buatan body, bukan karoseri ya. Beda sama Kijang Doyok yang bisa dibikin karoseri. Dan ciri khas mobil zaman dulu, kalau yang ini kan dia tulisan Kijang masih di sini dan bukan logo timbul gitu ya, masih yang tempelan gini ya. Kalau yang facelift dia ada yang suka ada yang di sini nih. Jadi pindah ke sini. Dan untuk lampunya dia masih menggunakan mika buram. Nah, dia di sini bempernya bemper besi dan ini bisa diinjek loh bempernya. Zaman dulu mobil ini enak nih buat gantung-gantung gitu ya, bukan hati yang digantung. Dan untuk handle-nya dia masih menggunakan yang handle cungkil. Dan untuk kacanya sendiri dia kayak dibagi dua, karena ini tipe yang komando. Ini ada buat kayak pilar C, tapi padahal nih sini ada pilar C ini yang bisa dibuka juga kacanya. Jadi kita bisa ngintip tuh dari sini ya. Salah. Dan karena ini bisa bemper besi, pasti kita lihat dalamnya. Nah, dalamnya ini dia ini bisa dibilang ya cukup oke sih. Ini adalah face to face. Ya, face to face. Jadi bisa dibilang untuk 4 orang di sini. Tapi karena lagi pandemi begini, kita cukup 2 orang aja di sini. Jadi satu-satu gitu ya. Tapi memang sih kalau untuk idealnya, kalau yang si Kijang ini dia lebih ke buat 1 orang sih. Kalau buat 2 orang kayak maksain. Dan di bangkunya ini bisa dilipat seperti ini. Kalau nggak ada yang duduk seperti ini, kalau nggak ada duduk ya udah, ini buat jadi bagasi, cukup luas bagasinya. Karena kan ini nggak bisa dibuka sama sekali, ini langsung dudukan besi ya. Dan di bawahnya itu baru bahan serep. Ini bahan serepnya di sini. Tapi coba nanti kita duduk di sini ya. Saya bikin videonya ntar. Dan kita tutup. Nah, ini benar-benar bodinya masih full preset body ya, benar-benar masih bagus. Dan yang bikin saya nggak suka nih, kalau di sebelah kiri ini Kijang ini dari dulu sebenarnya tangki kiri. Dan dia ini agak ke bawah dikit ya, kecuali kalau yang facelift dia baru agak ke atas. Nah kan ada pijakannya kan, tuh. Nah, sekarang kita berada di dalamnya Kijang Komando yang
Yang ini mesinnya juga nyala ya. Mesinnya tokcer banget nyala. Tapi memang ciri khas mobil zaman dulu itu adalah kita tuh sambil harus ngambil nginjak gas. Dan itu harus ditahan dulu biar mesinnya tuh rata. Karena nanti kalau nggak rata tuh kayak suaranya pincang mesinnya. Jadi kayak udah mau mati lagi. Makanya gini kita ambil tahan gasnya. Jadi biar nggak pincang gitu suaranya. Oke, kita langsung bahas interior biar nggak enak ngeliat muka saya terus. Nah, ini panel instrumennya seperti ini. Dia masih benar-benar full jarum. Dia juga belum ada kayak semacam speedometer ya. Maksudnya bukan ada RPM-nya maksudnya. Jadi benar-benar cuma speedometernya doang. Dan ciri khas mobil zaman dulu nih buat rem tangan nih. Dan kalau ini buat nyala mesin ini aki, ini yang buat oli, ini buat meteran bensin ya, semuanya lengkap ya. Dan di sini dia polos nih, nggak bisa dibuka nih. Ini mau hiasan, jam digital tambahan. Dia ini tipnya masih single din. Ini tambahan juga, aslinya sebenarnya dia dulu masih yang tip kaset. Dan ini lampu tambahan. Dan di sini ada kisah AC yang bisa dibilang nih mobilnya udah cukup mewah loh pada zaman dulu. Dan ciri khas nih mobil zaman dulu nih rem tangannya juga di sini ya. Jadi bukan rem tangan di sini. Jadi rem tangannya ini kayak semacam kayak si Grand Max itu ya. Dan ini buat putaran AC-nya di sebelah sini nih, di bawah sini. Jadi agak nyempil. Untuk pengaturan setirnya sayangnya dia masih fix. Dia untuk ini ada lampu hazard. Nah, coba kita nyalain lampu utamanya nih, dia nyalanya gimana sih? Tuh, cukup terang, cukup terang dan oke sih. Dan di bawah sini ada buat buka kap mesin. Di bawahnya lagi nih buat info apa nih di sini nih. Nah, kita gas dulu biar nggak pincang suaranya. Nah, baru kita bisa lepas gasnya. Kalau kita udah gas ini, dia baru nggak pincang suaranya. Karena kalau nggak di ini, dia agak pincang suaranya. Dan dia masih menggunakan engkol ya untuk kacanya kanan kiri. Jadi bisa dibilang namanya window bay power. Dan ini karena ini tipe yang cukup tertinggi, dia di sini udah ada lapisan kulit loh untuk komando yang ini. Namun sisanya sini masih plastik, setirnya juga masih plastik dan dia bisa diatur ya. Di spionnya klaksonnya kenceng nggak? Kenceng, udah diganti loh, gila. Jadi benar-benar kalian mendapatkan mobil ini, kalau beli mobil ini nggak sia-sia deh. Dan dia memang ada tuas cuk nih, ciri khas mobil zaman dulu. Bukan tuas cuk, ini mah soket lighter, jadi nyambung ke jam ini. Dan di bawahnya lagi nih ada buat kisi AC buat dingin kaki. Dan ini lega banget ya, karena transmisinya nih di sini nih. Transmisinya tuh cuma hanya di sini doang 5 speed lagi, karena Kijang tuh sebagian juga ada yang udah masih ada 4 speed. Kemudian kalau yang ini yang saya review ini udah 5 speed. Dan di sini ada tempat penyimpanan, ciri khas zaman dulu nih, Kijang. Dan di bawahnya polos, nggak ada tempat penyimpanan lagi. Bangkunya dia masih fabric. Headrestnya sudah adjustable. Seat belt tapi masih model fix. Hand grip model fix. Sun visor nggak ada kaca. Spion tengah nggak ada dynamic view. Dan sun visor sebelah kanan nggak ada apa-apa juga. Tapi biasanya sun visor itu mobil zaman dulu tuh dia tidak ada sun visor sebelah kiri loh. Ini baru ada loh, keren. Biasanya di supir doang. Dan untuk di pintunya memang nggak ada apa-apa ya, nggak ada door pocket, nggak ada apa-apa. Jadi cuma ini doang nih, engkol atau window bay power. Dan di sini polos nih, nggak ada apa-apa nih. Dan untuk pengaturan recliner ada di sebelah kiri. Itu unik banget loh, zaman Kijang zaman dulu ya. Ini bangku supir, padahal harusnya di sebelah kanan tuh lebih enak loh. Tapi dia untuk slidingnya, recliner di sini nih. Slidingnya di sini. Apalagi yang kita bahas ya? Oke, kita habis langsung pindah ke baris kedua yuk. Nah, sekarang kita berada di baris keduanya si Toyota Kijang Komando. Ini di baris kedua. Ya memang sih, baris kedua tidak ada headrest sama sekali. Jadi bisa dibilang zaman dulu tuh kasta terendah juga sih. Nggak ada headrest, nggak ada seatbelt juga. Jadi benar-benar nggak dikasih seatbelt di baris kedua ya. Apalagi baris ketiga juga nggak ada seatbelt. Jadi zaman dulu tuh nggak perlu namanya buat seatbelt baris kedua. Jadi seatbelt tuh cuma hanya di baris depan. Unik ya mobil ini. Tapi memang ini cukup lega ya. Benar-benar lega banget ya. Apalagi ini bangku saya tadi juga agak maju tuh lega banget. Jadi benar-benar enak sih. Dan
Kalau emang kanap mobilnya ini cuma pintunya cuma hanya satu di sebelah kiri, pintu tengahnya. Di sebelah kanan itu tidak ada pintu sama sekali. Karena zaman dulu tuh pintu itu dianggap mahal. Dan dia ada asbak di sini. Jadi kalau mau masuk nih, kalau buat 3 orang, geser dalam. Jadi yang di sebelah kanan itu harus bersabar karena nunggu yang sebelah kiri turun. Tapi dia di sebelah kanan tetap ada hand grip walaupun nggak ada pintu. Dia ada lampu baca di sini. Di sini juga ada lampu baca juga. Jadi ini buat langsung arah ke belakang. Dan yang ini buat bagian tengah, dari tengah sampai depan. Kacanya juga kaca geser. Jadi kalau kalian kepanasan gitu, AC-nya nggak nyampe gitu, kalau mau nyari angin alami, ini bisa buka dari yang depan ya. Biasanya kan kalau nggak di depan doang, paling di belakang doang ya. Itu biasanya kalau Suzuki Carry ya. Kalau Kijang bagus dua-duanya ada. Jadi nggak saling nggak saling inilah. Ya pokoknya gitulah. Oke, kita langsung duduk di baris ketiga yuk, yang di bangku face to face. Ada yang lupa nih tadi nih, mau ngomong. Di sini juga ada armrest loh. Kalau kita lagi nggak duduk bertiga nih, cukup lumayan nih armrestnya. Tapi memang nggak ada headrest sama sekali ya, nggak ada headrest, nggak ada seat belt ya. Aduh. Oke lah ya, yuk kita pindah ke baris ketiga. Nah, sekarang kita akan duduk di baris ketiga si komando ini. Nah, bener. Kalau orang yang dengan tingginya kayak saya, gedenya kayak saya, ini cuma buat satu orang doang. Kalau buat 2 orang, ini kayak terlalu maksa. Dan ini mentok loh. mentok banget ini asli. Apalagi tinggi saya 180 ini mentok banget. Karena mobil ini untuk ukurannya ini memang nggak terlalu tinggi banget. Jadi ya kalau dengan tinggi saya 180 jelas mentok banget ya. Jadi bisa dibilang ini kurang nyaman sih duduk di sini ya. Ini duduk di tengah aja udah nggak nyaman karena kan udah nggak ada headrest. Apalagi ini juga nggak ada headrest, nggak ada seat belt. Nggak ada headrest, nggak ada seat belt juga di baris ketiga. Baris kedua juga nggak ada kan. Ya memang sih pada zaman dulu memang mobil ini bisa dibilang buat ngangkut orang banyak bisa, tapi kalau untuk duduk 2 orang itu paling yang tingginya tuh nggak sesaya atau nggak di bawahnya lagi, di bawah 170 malah yang duduk di sini ya. Karena kalau tinggi kayak saya begini ya begini nih. Kalau saya nggak maju ya nggak mentok, ini aja juga udah pendek banget. Aduh. Dan akomodasi nggak ada apa-apa di sini, cuma duduk doang aja. Udah. Tapi bagusnya pintu emang bisa ditutup sih, itu ada handle-nya, ada tuas ininya nih. Bisa dibuka dari dalam. Ya iyalah, bisa buat masuk juga. Oke, kita langsung keluar aja yuk. Oke. Nah, untuk mesinnya, Toyota Kijang ini, dia masih menggunakan mesin yang 1500. Dia mesin ini bisa dibilang ada yang terbagi menjadi 2. Ada yang 1300, ada yang 1500. Tapi kalau yang ini, dia ini 1500 cc ya. 4 silinder, dia antara DOHC atau SOHC gitu kalau nggak salah. Biasanya sudah DOHC kalau yang ini. Jadi lebih mantap gitu ya. Untuk tenaganya dan torsinya tuh ada yang lewat tulisan. Karena saya nggak hafal soalnya. Untuk kecepatannya ini tenaganya berapa saya belum hafal. Dan karena mobil ini masih yang karburator ya, dia masih karburator, jadi belum injeksi. Injeksi itu mobil ini untuk generasinya yang udah generasi keempat, itu Kijang kapsul, itu baru udah sebagian udah ada yang injeksi. Kalau ini dia benar-benar masih full karburator. Dan untuk di ruangan mesinnya sayangnya tidak ada yang istimewa ya untuk sebuah Kijang. Jadi benar-benar polos, cuma hanya tempat oli, tempat air wiper, dan ini macam kayak tengah-tengahnya mesinnya. Pokoknya ya bisa bilang ya seperti inilah. Ini namanya mesin zaman dulu Kijang seperti ini ya. Dan radiatornya kelihatan banget ya. Dan dia masih yang menggunakan model besi ya, yang besi dikaitkan dan tidak ada peredam sama sekali. Makanya tadi waktu saya lagi in-depth tour kan suaranya masuk banget ya. Dan karena ini memang masih karburator, tadi kalau nyalain mobilnya juga harus sambil digas. Kalau enggak dia ya pincang suara mesinnya gitu. Oke. Nah, untuk peleknya dia masih menggunakan pelek kaleng. Dia profil ban 195/70 ring 14. 4 baut ya. Dia untuk rem depan bagusnya si Kijang ini sudah menggunakan rem cakram, jadi udah lebih pakem ya remnya. Tapi untuk rem belakang dia memang masih menggunakan rem tromol.
Nah, bagi kalian yang ingin melihat langsung mobil Kijang ini secara mulus, bisa langsung datang aja ke Blok M. Dan menghubungi nomor di deskripsi ya untuk menanyakan masalah harga dan spesifikasi lebih lanjut. Dan saya baru tadi bilang nih, kalau ciri khas mobil zaman dulu ada kayak semacam kayak buat nalangin air ya. Jadi airnya dia langsung ngalir ke bawah. Oke, jangan lupa like video saya ini. Dan jangan lupa subscribe juga channel saya juga, Ilham FT Auto. Karena kalau tanpa kalian subscribe, aduh, saya tidak akan sering-sering bikin video seperti ini ya, buat review mobil. Kita saling ini aja, berbagi informasi juga ya. Karena memang saya sebenarnya suka dunia mobil itu sudah dari kecil, tapi saya baru menggelutinya sekarang-sekarang ini ya. Ya sebenarnya dari tahun 2017, tapi karena dulu belum serius, jadi dianggapnya sebagai hobi aja. Tapi jujur sih, ngeliat mobil ini, kesan-kesan 90-an itu masih berasa ya. 90-an masih berasa. Dan kalian yang umur-umurnya kayak saya begini, yang umur-umur anak milenial yang lahir 90-an ini, sangat pantas kok kalian buat mobil jadi mobil pertama kalian, atau nggak jadi mobil koleksi kalian, atau mobil bisa buat harian malah. Ini cocok banget. Dan ya yakin sih mobil ini banyak dilirik orang-orang ya, walaupun ya sekarang sih emang lebih baik mobil yang lebih bagus ya dari ini. Oke, itu aja videonya hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dan karena ini masih suasana pandemi ya, saya memang kalau lagi review tidak pakai masker. Tapi kalau udah selesai review, saya akan memakai masker. Tetap menjaga protokol 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Terima kasih telah menonton.